Halo Sehat, info kesehatan berbasis ilmiah dari hasil riset, review tim medis, dan juga dokter. Jangan lupa subscribe. Serangan jantung disebut juga sebagai silent killer, sekaligus salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Angka pasien penderita serangan jantung berusia muda akhir-akhir ini semakin meningkat. Apa sebenarnya penyebab serangan jantung di usia muda yang harus diwaspadai? Masalah yang pertama yaitu gaya hidup yang tidak sehat. Salah satu faktor resiko terbesar penyebab serangan jantung di usia muda adalah kurang melakukan kegiatan fisik dan memilih makanan pesan antar yang kebanyakan berupa makanan cepat saji. Jenis pekerjaan yang lebih banyak dilakukan sambil duduk dan membutuhkan lebih sedikit aktivitas fisik juga semakin bertambahnya dalam 1 dekade ini. Ketika bekerja, mereka juga minum soda, kopi susu yang mengandung gula, jus, dan sebagainya. Sebuah penelitian menemukan bahwa penumpukan lemak yang menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah jantung mulai tampak pada usia 15 tahun dan semakin memburuk dalam kurun waktu 20 tahun. Penyebab kedua yaitu merokok. Di usia berapapun, merokok adalah penyebab penyumbatan pembuluh darah paling kuat. Penelitian juga terus menemukan bahwa paparan terhadap asap rokok yang menjadikan seseorang sebagai perokok pasif juga bisa menjadi penyebab penyakit jantung. Perokok pasif usia anak-anak adalah yang paling rentan. Anak-anak yang terpapar asap rokok setiap hari menunjukkan gangguan yang signifikan pada kemampuan arterinya untuk melebar ketika jaringan tubuh mereka membutuhkan lebih banyak darah. Penyebab ketiga, gangguan jantung genetik dan bawaan. Serangan jantung bisa terjadi pada siapa saja, tetapi resikonya lebih tinggi bila ada faktor genetik. Resiko penyakit jantung yang bersifat turunan bisa terjadi bila ada anggota keluarga tingkat pertama. Ketika seseorang yang masih muda dan tidak mengalami keluhan kesehatan meninggal tiba-tiba, serangan jantung sering dianggap sebagai penyebabnya. Sebuah penelitian atas 126 kematian mendadak pada orang berusia 18 hingga 35 tahun menunjukkan bahwa setengah dari kematian ini memang disebabkan oleh gangguan jantung, dan 28% diantaranya mengalami penyumbatan arteri koroner. Sisanya disebabkan oleh kelainan anatomi pembuluh darah jantung, 33%, peradangan otot jantung 20%, dan kelainan struktur otot jantung 13%. Penyebab keempat, kondisi kesehatan saat dalam kandungan. Pada tahun 2007, sekelompok peneliti dari Amerika, Inggris, dan Australia mengevaluasi 18 penelitian tentang berat lahir bayi dan hubungannya dengan penyakit jantung. Data ini mencakup lebih dari 7.500 serangan jantung pada lebih dari 147.000 orang. Mereka menyimpulkan bahwa berat badan lahir yang rendah meningkatkan risiko penyakit jantung di kemudian hari. Jika dibulatkan, perbedaan 0,5 kg saat lahir bisa menyebabkan 5% hingga 10% perbedaan risiko dalam kurun waktu seumur hidup. Berat badan lahir rendah pada bayi bisa disebabkan oleh buruknya asupan gizi ibu saat hamil, status sosial ekonomi, dan ibu yang merokok saat hamil. Apapun penyebabnya, bayi yang lahir kecil memiliki risiko lebih tinggi mengalami tekanan darah tinggi, insulin resistance, dan kolesterol tinggi di usia anak-anak nantinya. Namun, hubungan antara berat badan lahir rendah dan penyumbatan arteri koroner masih terus diteliti. Banyak orang yang berpikir bahwa serangan jantung tidak bisa dihindari. Namun, sebagian besar penyebabnya bisa dicegah melalui deteksi dini dan perubahan agresif terhadap gaya hidup dan manajemen faktor risiko lainnya. Mencegah terjadinya pertumbuhan faktor risiko serangan jantung ada hal yang bisa kita kontrol dan lakukan. Antara lain dengan menghindari rokok dan tembakau, berolahraga secara rutin, menjaga pola makan yang sehat, menurunkan berat badan jika perlu, menjaga tekanan darah dan kolesterol, hindari penyebab diabetes, dan hindari stres dan jauhi narkoba. Disarankan bagi mereka yang berusia 20 hingga 39 tahun tanpa faktor risiko keturunan untuk memeriksakan kesehatan jantung mereka saat 4 hingga 6 tahun sekali. Bagi yang memiliki risiko genetik, harus berkonsultasi lebih awal terutama bila mulai merasakan gejalanya. Sekian informasi kali ini. Silakan tulis di kolom komentar bila ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan. Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan pendekatan ilmiah, direview tenaga ahli dan dokter. Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Halo Sehat.